Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal lanjutan dari tes bakat skolastik ya. Sekarang sudah di part 4 ya. Jadi saya belum sapa ya. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Bagi yang sudah bergabung, sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe ya. Jadi ini adalah lanjutan soal atau pembahasan soal P3K tes bakat skolastik. Sekarang kita sudah berada di part 4. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, baru lihat video ini, silakan ke part 1 dan kawan-kawan sampai part 4 biar paham ya. Di situ ada teori mudah bagaimana menjawab soal penalaran logis dan penalaran analitis ya. Kenapa saya lebih tekankan di tes penalaran ini analogis dan penalaran logis dan analitis, karena berbekal pengalaman saya mengikuti tes CPNS kemarin 2018-2019 itu, penalaran yang ada itu dia cuman dua ya, cuman penalaran analitis dan penalaran logis. Jadi penalaran diagram sudah tidak dipakai lagi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi saya tidak terlalu fokus ke diagramnya. Oke, kita masuk saja ke contoh soalnya. Kita langsung masuk ya. Ini dia. Jika Abdul meminum secangkir kopi, dia tidak bisa tidur. Jika Abdul tidak bisa tidur, dia akan sulit bangun. Kira-kira gimana nih? Ada yang tahu jawabannya enggak? Oke, kalau misalnya Bapak Ibu ingin coba menjawab dulu soalnya, Bapak Ibu bisa pause videonya ya, sambil jawab dulu, kemudian nanti baru dilanjut setelah Bapak Ibu jawab apakah jawaban Bapak Ibu sudah bagus, sudah benar, atau masih sedikit bingung ya. Jadi pause dulu videonya. Kalau ada soalnya muncul seperti ini, pause dulu videonya, kemudian Bapak Ibu jawab dulu sendiri. Nanti baru dilihat apakah maaf banyak ribut-ribut ya. Nanti baru dilihat gimana sebaiknya ya, gimana penjelasannya. Itu akan lebih mudah paham loh kalau Bapak Ibu kerja dulu baru lihat penjelasannya. Jadi itu ya. Oke, kita jawab ya. Jadi seperti ini. Soal seperti ini, jika Abdul minum secangkir kopi dan tidak bisa tidur, ingat pembahasan kita di video sebelumnya. Ini sangat mudah, tinggal kita coret-coret saja. Tapi ada catatan tertentu bahwa tidak semua soal bisa kita coret-coret seperti itu ya. Oke, kita lihat ini ada P. Jika Abdul minum secangkir kopi, kita anggap sebagai P. Kemudian dia tidak bisa tidur, kita anggap sebagai Q. Coba kita bikin ini P. Kemudian dia tidak bisa tidur, ini dia Q ya. Kemudian jika Abdul tidak bisa tidur, kita bikin lagi dia Q. Ya, tidak bisa tidur ya. Kemudian dia sulit untuk terbangun, maka kita anggap ini R. Jadi yang belum tonton silahkan tonton video sebelumnya biar paham ya. Jadi kita tinggal coret saja, kita hilangkan Q, yang tinggal hanya P dan R, karena yang sama itu harus dicoret ya, dihilangkan ya. Oke, tinggal P dan R. Maka jika Abdul minum secangkir kopi, dia akan sulit bangun. Coba kita lihat option A. Jika Abdul minum secangkir kopi, dia bisa tidur. Salah ya.
Ini salah. Kemudian jika Abdul bisa tidur, dia sulit bangun. Nah, nih salah juga, ngawur. Kemudian C, jika Abdul tidak meminum secangkir kopi, dia akan sulit bangun. Ah, ini salah nih, harusnya ini dihapus ya. Jika Abdul minum secangkir kopi ya, jadi ini salah. Kemudian jika Abdul meminum secangkir kopi, dia akan sulit bangun. Ah, ini dia. Jika Abdul minum secangkir kopi, dia akan sulit bangun. Nah, berarti ini jawaban yang benar. Coba kita cek dulu yang bagian E. Jika Abdul bisa tidur, dia minum secangkir kopi. Jika Abdul bisa tidur, ya bisa tidur sudah dicoret. Nah, jadi ini salah. Oke. Jika Abdul bisa tidur, dia minum secangkir kopi. Ya, salah ya. Oke, kita lanjut ke nomor soal selanjutnya. Jadi pause dulu ya kalau mau jawab sendiri dulu. Jika Andi menjual buku, Marwan membeli buku Edi. Jika Edi menjual es, Firman membeli es Edi. Edi menjual buku tetapi tidak menjual es. A. Marwan membeli buku dan Firman membeli es. B. Marwan tidak membeli buku dan Firman tidak membeli es. C. Marwan membeli buku dan Firman tidak membeli es. D. Marwan tidak membeli buku dan Firman membeli es. Marwan membeli es dan Firman membeli buku. Ya, ini kalau kita tidak concern, ini akan bingung sendiri ya. Ini sebenarnya agak mudah ini, cuman menggunakan logika ya. Cuman ada beberapa trik yang kita gunakan seperti yang tadi ini ya. Oke, coba kita jawab. Jika Edi menjual buku, Marwan membeli buku Edi. Jadi Marwan ini langganan buku. Kemudian jika Edi menjual es, Firman membeli es Edi. Jadi Firman ini langganan es Edi. Ya, kalau Marwan dia langganan buku. Di sini Edi menjual buku, tapi tidak menjual es. Berarti dia hanya berhubungan dengan Marwan. Ya, coba kita lihat. Marwan membeli buku dan Firman membeli es. Salah ya, yang A ini salah. Kenapa? Karena di sini Edi tidak menjual es ya. Kemudian Marwan tidak membeli buku dan Firman tidak membeli es. Nah, ini dikatakan di sini bahwa setiap kali Edi menjual buku pasti Marwan membeli buku Edi. Berarti ini membantah ya, membantah premis. Tidak boleh membantah premis ya. Firman tidak membeli es, ya jelas ini Firman. Kalau ini benar karena Edi tidak menjual es ya. Tapi ini salah yang premis pertama ya. Marwan membeli buku dan Firman tidak membeli es. Marwan membeli buku kan, ya bisa jadi karena memang Edi tidak menjual es ya. Kita simpan dulu ya. Marwan tidak membeli buku dan Firman membeli es. Marwan tidak membeli buku. Salah juga nih. Karena Edi membawa buku, berarti Marwan harusnya beli. Marwan membeli es. Nah, salah nih. Marwan itu langganan buku, bukan langganan es. Firman yang langganan es. Ya, gitu ya. Gampang kan? Gampang sebenarnya. Yang penting kita fokus ya. Jadi jawaban yang benar ada di option E. Bapak Ibu. Gampang ya. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Dia soal selanjutnya. Setiap sebelum pergi ke pasar, ibu selalu memasak. Jika ibu tidak memasak, Ani yang memasak. Ani tidak memasak hari ini. A. Ibu belum memasak. B. Ibu tidak memasak. Ibu sudah memasak sebelum pergi ke pasar. D. Ani pergi ke pasar. E. Ani menemani ibu ke pasar. Oke, seperti aturan umum yang lalu, bahwa kita tidak boleh membantah premis. Kemudian kita tidak boleh membuat premis sendiri atau menerka-nerka premis tanpa ada data di premis tersebut ya. Jadi harus sesuai
data yang ada di premis ya. Ini aturan umum dari jika maka ya, atau penalaran analogis. Baik, kita coba jawab. Ani tidak memasak hari ini, berarti ibu sudah memasak sebelum ke pasar, karena Ani hanya memasak jika ibu tidak memasak, dan biasanya ibu memasak sebelum pergi ke pasar. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah mengerti bisa tahu jawaban ini. Ibu belum memasak, Ani tidak memasak hari ini, harusnya ibu sudah memasak ya, jadi ini salah ya, opsional. B, ibu tidak memasak, sama saja. Ibu sudah memasak sebelum pergi ya, ini dia. Sejak sebelum pergi ibu ke pasar, ibu itu selalu masak. Kalau tidak masak baru Ani yang masak. Nah, berarti Ani tidak masak, berarti ibu sudah masak ya, benar ya. Coba kita cek yang D. Ani pergi ke pasar. Tidak ada di premis ini bahwa Ani pergi ke pasar, jadi tidak boleh nyaur ya, tidak boleh keluar dari premis. Itu aturan, tak boleh dibantah. Kemudian Ani menemani ibu ke pasar, tak ada juga di premis ya, tidak ada ya. Jadi ini juga salah ya. Oke, gampang kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau mau dijawab duluan, pause ya. Jika waduk jebol, terjadi banjir. Jika terjadi banjir, petani gagal panen. Jika waduk jebol, petani gagal panen. B, jika terjadi banjir, petani hasil panen. C, jika waduk jebol tidak terjadi banjir. D, jika waduk tidak jebol terjadi banjir. E, jika terjadi banjir berhasil panen ya. Ya, jadi kita kembali ke soal ini saja. Jika waduk jebol terjadi banjir, jika terjadi banjir petani gagal panen. Jadi ini bisa lagi kita buatkan rumus seperti tadi yang PQR itu. Jika waduk jebol kita anggap dia sebagai P, kemudian Q kita anggap sebagai banjirnya, telah terjadinya banjir itu, kemudian Q lagi, kemudian ini kita anggap sebagai R. Jadi kita tinggal coret yang ini, terjadi banjir Q, ini juga. Jadi tinggal jika waduk jebol petani gagal panen. Coba kita cari jika waduk jebol petani gagal panen. Benar nih, langsung saja, gampang kan? Coba kita cek jawaban yang lain. Jika terjadi banjir petani berhasil panen. Salah, yang ada itu petani gagal panen ya. Kemudian jika waduk jebol tidak terjadi banjir. Jika waduk jebol, nah ini salah nih, tidak ada di premis ya. Jika waduk tidak jebol terjadi banjir, ini salah. Jika terjadi banjir berhasil panen. Nah, ngawur semua nih. Jadi gampang kan? Sangat mudah sekali. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia soal selanjutnya. Mudah-mudahan paham ya dari beberapa soal itu. Mudah ya, sangat mudah, yang penting paham. Semua pengendara sepeda motor harus mempunyai SIM dan STNK. Jika tidak mempunyai SIM, pengendara akan ditilang ya. Jika tidak mempunyai STNK, sepeda motor akan disita. Ari tidak mempunyai SIM tetapi mempunyai STNK ya. Jadi apa kira-kira yang akan terjadi pada Ari? Karena semua motor pengendara sepeda harus punya SIM dan STNK ya. Jika tidak punya SIM ditilang, jika tidak punya STNK motor dia akan disita. Tapi Ari tidak punya SIM, hanya punya STNK. Kira-kira dia apa? Ditilang ya. Berarti hanya ditilang. Coba kita cari jawabannya. Ari akan ditilang dan sepeda motornya akan disita. Salah, karena Ari punya STNK, sedangkan jika punya STNK dia tidak disita motornya ya. Kemudian Ari tidak ditilang dan sepeda motornya akan disita. Salah, karena Ari punya SIM bukan punya STNK. Kemudian Ari akan ditilang tetapi sepeda motornya tidak disita. Ini bisa jadi ya.
Kita simpan dulu. Ari hanya akan ditilang karena dia punya SIM, dan motornya tidak disita karena dia punya STNK. Coba, Ari tidak ditilang dan sepeda motornya tidak disita. Ini salah. Harusnya Ari ditilang karena dia tidak punya SIM. Kemudian Ari tidak ditilang dan sepeda motornya hilang. Ini ngawur ini. Mana tidak ada ya di premis yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang. Jadi tidak boleh membantah premis yang ada, termasuk dalam dunia nyata sekalipun ya. Misalnya semua orang itu ganteng. Kita mau bantah semua orang itu tidak semua orang itu ganteng, tidak boleh ya, harus ikut dengan premis yang ada. Oke, paham ya? Kalau belum paham, tonton video sebelumnya. Oke, jadi yang jawaban yang benar ada di option C ya. Kita lanjut. Semua pelajar SD memakai seragam putih dan merah. Semua pelajar SMP memakai seragam putih dan biru. Angga memakai seragam putih dan abu-abu. Ya, coba kita cek. Angga seorang pelajar SMA. Angga seorang pelajar SD tetapi bukan pelajar SMP. Angga bukan pelajar SD tetapi seorang pelajar SMP. Angga pelajar SD dan SMP. Angga bukan pelajar SD dan SMP. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya? Bingung ya? Oke, jadi kita langsung pembahasan. Semua pelajar SD memakai seragam putih dan merah. Semua pelajar SMP memakai seragam putih dan biru. Jadi Angga memakai seragam putih dan abu-abu. Jadi kesimpulannya apa? Coba kita cek. Yang pertama, Angga seorang pelajar SMA. Bisa jadi logikanya kan seperti itu ya. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Angga seorang pelajar SD tetapi bukan pelajar SMP ya. Sudah jelas salah karena di sini dia tidak memakai merah ya. Dia memakai abu-abu. Berarti bukan SD. Di sini dia bilang Angga pelajar SD, salah ya. Kemudian yang C, Angga bukan pelajar SD tetapi seorang pelajar SMP. Ini juga salah. Pelajar SMP itu bukan abu-abu ya. Pelajar SMP itu dia menggunakan biru ya, putih dan biru, bukan putih abu-abu. Kemudian Angga belajar SD dan Angga pelajar SD dan SMP. Ini lebih ngawur lagi nih. Mana bisa ya pelajar SMP dan SD ya. Kemudian Angga bukan pelajar SD dan SMP. Ini benar juga. Dari kedua jawaban ini, kira-kira yang mana jawaban yang paling benar? Jawaban yang paling benar ada di option E ya. Ada di option E. Angga bukan pelajar SD dan SMP ya. Nih, salah ya. Angga bukan dari pelajar SD dan SMP. Kenapa tidak SMA? Padahal di dunia nyata kalau abu-abu itu kan SMA. Ya, tapi ini lebih dekat dengan maunya soal atau maunya premis. Berarti mereka bukan, karena keduanya di sini hanya disebutkan SD dan SMP. Kita anggaplah kita di sini dianggap tidak tahu mau kemana putih abu-abu ini ya. Jadi yang paling menurut saya ya, yang paling memungkinkan itu adalah E ya. Angga bukan pelajar SD dan SMP. Kalau ini kita ambil mudahnya saja karena yang diinginkan di sini kan Angga memakai seragam putih dan abu-abu ya. Yang diinginkan soal seperti itu. Jika Bapak Ibu punya pendapat lain boleh untuk kita berdiskusi di situ ya. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Ini dia soal selanjutnya. Semua penjaga sekolah menggunakan baju hitam. Semua guru menggunakan baju coklat. Pak Karim menggunakan baju coklat ya. Oke, coba kita lihat. Pak Karim penjaga sekolah dan guru. Salah. B, Pak Karim bukan penjaga sekolah dan bukan seorang guru. C, Pak Karim penjaga sekolah. D, Pak Karim seorang guru. E, Pak Karim menjadi penjaga sekolah.
setelah menjadi guru. Oke, kita lihat premisnya. Semua penjaga sekolah menggunakan baju hitam, jadi tidak boleh dibantah ya. Semua penjaga sekolah itu harus menggunakan baju hitam. Kemudian semua guru menggunakan baju coklat, jadi semua guru menggunakan baju coklat, itu tidak boleh dibantah lagi. Kemudian Pak Karim menggunakan baju coklat. Pak Karim pasti seorang guru, bukan penjaga. Ya, ini tidak boleh dibantah sama sekali. Jadi Pak Karim berbaju coklat, berarti dia seorang guru. Pak Karim penjaga sekolah dan guru, salah ya. Dia seorang guru, salah. Pak Karim bukan penjaga sekolah dan bukan seorang guru, terus apa dong? Ya, padahal dia di sini berwarna coklat bajunya, sama dengan guru. Pak Karim penjaga sekolah, salah. Penjaga sekolah itu bajunya hitam. Pak Karim seorang guru, ya benar, karena dia berbaju coklat dan semua guru memakai baju coklat. Pak Karim penjaga sekolah setelah menjadi guru. Ini terlalu ingin cepat kaya nih, ngawur ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang warga desa A mempunyai mobil. Setiap warga desa B mempunyai motor. Rani tidak mempunyai mobil dan mempunyai motor. A. Rani warga desa A dan B. B. Rani bukan warga desa A dan B. C. Rani warga desa A. D. Rani warga desa B. E. Rani mempunyai mobil dan motor. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Hampir mirip dengan soal SMP, SD itu ya. Yang saya jawab dia bukan SMP maupun SMA. Karena tidak ada ciri-cirinya di situ. Yang dimintakan ciri-cirinya. Sama dengan ini. Setiap warga desa A itu mempunyai mobil. Rani tidak mempunyai mobil, berarti Rani bukan warga desa A. Kemudian setiap warga desa B mempunyai motor. Rani tidak mempunyai motor, berarti Rani juga bukan warga desa B. Ya, kita tidak tahu dia warga desa mana. Yang jelas Rani bukan warga desa A dan bukan warga desa B ya. Coba kita lihat optionnya. Rani warga desa A dan B. Ini salah. Seharusnya Rani punya motor dan mobil, baru bisa dikatakan Rani warga desa B. Berarti ini salah ya. Kemudian Rani bukan warga desa A dan B. Ini benar ini. Ini yang benar ya. Coba kita cek jawaban yang lain. Karena Rani tidak punya ciri kedua-dua dari warga ini ya. Kedua dari warga ini. Makanya dia bukan warga desa A dan B. Kita juga belum tahu dia warga desa mana ya. Rani warga desa A, jelas salah karena harus punya mobil kalau mau jadi warga desa A. Rani warga desa B, salah juga, harus punya motor. Dan dia tidak punya keduanya. Kemudian Rani mempunyai mobil dan motor. Ya bisa saja dia lari ke sini kalau dia punya mobil dan motor. Oke ya, salah ya. Jadi jawaban terbaik ada di option B ya. Paham ya? Gampang kan? Gampang. Yang penting fokus ya. Fokus dan tahu sedikit trik itu sudah lumayan bagus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita sudah masuk di soal penalaran analitis ya. Ini ada 5 nomor dan kebanyakan soal seperti itu dia sukanya bersambung ya. Ada juga beberapa soal yang memang dari pengalaman tes CPNS dia juga suka bersambung seperti ini. Jadi kita hanya sekali bikin bagan ya. Kita hanya sekali bikin narik info dengan secari kertas itu yang seperti saya bilang kemarin. Contoh yang saya kasih kemarin itu sangat mudah kalau kita menggunakan contoh seperti itu. Jadi sambil membaca soal, sambil kita mencatat apa-apa yang perlu dicatat atau coret-coret di kertas lembar, nanti kita akan mudah ya. Oke, kita baca dulu ya. Di rumah Rudi memelihara berbagai macam hewan peliharaan yang semuanya berawal dari sepasang jantan dan betina. Beberapa hewan peliharaan Rudi adalah kucing, kelinci, anjing, dan hamster. Rudi memelihara hewan peliharaan tersebut sejak 6 tahun yang lalu. Tiap pasangan induk hewan berbeda masa perkembangbiakannya. Kucing melahirkan tiap
tahunnya 3 ekor anak. Kelinci melahirkan 3 kali selama 2 tahun, masing-masing 3 ekor anak. Anjing 2 kali tahun, anjing 2 kali setahun sekali melahirkan 4 ekor, dan hamster tiap 6 bulan sekali melahirkan 6 ekor anak. Nah, ini kalau tidak punya trik ini akan pusing sendiri nanti menjawabnya. Walaupun orang itu cerdas ya, memang agak susah. Berapakah total anak dari indukan pertama anjing dan kucing peliharaan Rudy selama 4 tahun? A. 8 ekor, B. 12 ekor, C. 20 ekor. Kemudian D. 30 ekor, E. 36 ekor. Baik, kita langsung saja coba coret-coret berdasarkan data yang ada di soal ya. Jadi Rudy punya hewan peliharaan yang semuanya berawal dari sepasang jantan dan betina. Beberapa hewan peliharaan Rudy adalah ada kucing ya. Jadi kita tulis begini, cukup kita singkat saja. Ada kucing, kemudian kelinci. Jadi penalaran analitis sebaiknya seperti ini ya. Kita coret-coret biar tidak terlalu pusing nanti dalam menjawab soal seperti ini. Kemudian ada anjing, kita singkat saja sebagai AJ. Kemudian ada hamster ya, hamster, ini dia hamster, kita HM aja ya. Oke, ini adalah hewan peliharaan Rudy ya, yang dipelihara selama 6 tahun. Jadi kita cukup bikin seperti ini. Ini enak ya karena dia langsung 5 nomor. Jadi kita hanya sekali menggambarkan data yang ada di soal. Nanti gampang jawabnya, lancar jaya. Setelah kita bisa gambar seperti ini. Oke. Apa agak goyang ya Bapak Ibu. Saya hanya pegang nih. Kita lihat di info bahwa ini semuanya sudah dipelihara selama 6 tahun ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini semua sudah dipelihara 6 tahun. Jadi nih, Rudy memelihara hewan peliharaan tersebut sejak 6 tahun yang lalu. Tiap pasangan induk hewan berbeda masa perkembangbiakannya. Kucing melahirkan tiap tahunnya 3 ekor anak. Jadi kucing melahirkan 3 ekor anak tiap tahun. Jadi kita tulis begini. Nah, tiap tahun kan, dia kan 6 tahun. Nah, tiap tahun dia melahirkan 3 ekor anak. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 8, 6 kali 3 itu 18 ya. Jadi totalnya selama 6 tahun itu dia punya 16 anak kucing ya. Kemudian kelinci melahirkan 3 kali selama 2 tahun. Jadi kelinci melahirkan 3 kali selama 2 tahun. Melahirkan 3 kali selama 2 tahun, masing-masing 3 ekor anak. Jadi selama 2 tahun kelinci itu berkembang biak 3 kali ya. Dia melahirkan 3 ekor anak. Coba kita cek. Jadi tiap 2 tahun 3. Kita tulis seperti ini, 3 ya, 3 kali ya dalam 2 tahun. Kemudian 3. Ini tahun ketiga dengan keempat, kemudian tahun kelima dengan keenam. 3. Jadi 2 tahun itu dia 3 kali melahirkan dan melahirkan pasti 3 anak. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya 9 berarti 9 kali 3 itu 27 ya. 27 kelinci totalnya selama 6 tahun. Kemudian anjing 2 tahun sekali melahirkan 4 ekor anak.
2 tahun sekali. Jadi dia hanya melahirkan 4 tiap 2 tahun. 4, 3, 4 ya. Kemudian 5, 6, 4 juga. Oke. Selanjutnya, jadi kita harus ambil data dari soal ya. Ini harus jelas datanya. Hamster tiap 6 bulan sekali melahirkan 6 ekor anak. Nah, ini yang banyak ini. Hamsternya dia berkembang biak 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Berarti setahunnya dia dapat 12 anak ya. Ya, 12 anak. Coba kita tulis 12, kemudian 12, 12, kemudian 12, 12, 12. Nah, jadi dalam setahun itu dia punya 12 anak untuk hamster ini. Jadi coba kita hitung 1, 2, 3, 6 kali 12 itu kalau tidak salah 72 ya. Ini dulu total 12, kemudian ya, coba kita kali dulu lah. Di sini 12 kali 6 8 2 1 ya 72 ya. 72 totalnya ya. Sekarang kita coba masuk ke soal ya. Sekarang soal pertama, berapakah total anak dari indukan pertama anjing dan kucing peliharaan Rudi selama 4 tahun. Jadi soal pertama itu berapa anak dari indukan pertama anjing dan kucing peliharaan Rudi selama 4 tahun. Jadi yang ditanyakan cuman anjing dan kucing selama 4 tahun ya. Kita langsung saja balik ke data kita tadi. Kalau 4 tahun berarti kucingnya itu berjumlah 12 ekor ya. Kalau 4 tahun ya, ini kan 6 tahun. Kalau anjing dia hanya melahirkan 2 tahun sekali, berarti sampai 4 tahun itu dia punya 8 ya. Jadi 12 ditambah dengan 8 berarti 12 tambah 8 20 ya. 20 ekor ya kucing dan anjing. Kita lihat di optionnya. Oh ya, ada 20 ekor. Berarti jawaban yang benar ada di option C ya. Kemudian soal kedua. Jika Rudi hanya memelihara indukan anjing, kelinci, dan kucing, berapakah jumlah anak selama 6 tahun? Jika Rudi hanya memelihara indukan anjing, kelinci, dan kucing, berapakah jumlah anak selama 6 tahun? Jumlah anaknya ya. Jadi yang kita ambil anjing, kelinci, dan kucing. Coba kita lihat selama 6 tahun ya. Anjing itu 12. Kemudian kelinci dia 27. Kemudian kucing dia 18 ekor. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 18 kali 12 30. Kemudian 27 tambah 30 itu 57 ekor. Jadi kita coba cek jawabannya, ada di option ya, ada ya. Dia di option D ya, 57 ekor. Gampang kan? Sangat mudah kan menjawab soal seperti ini kalau kita punya data yang bagus ya, atau kita punya triknya. Kita lanjut. Soal selanjutnya, berapakah total anak dari indukan pertama anjing dan hamster peliharaan Rudi selama 6 tahun? A 12 ekor, B 36 ekor, C 72 ekor, D 84 ekor, E 97 ekor. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Berapakah total anak dari indukan pertama anjing dan hamster peliharaan Rudi selama 6 tahun? Ya, coba kita lihat di data kembali. Yang ditanyakan itu adalah anjing dan hamster selama 6 tahun. Jadi kalau hamster dia 72,
anjing dia 12, ini selama 6 tahun ya datanya. Berarti 12 tambah 72 sama dengan 84 ya. 84 ekor. Coba kita lihat di option. Ya, ada ya. Dia di option D. 84 ekor. Sangat mudah ya. Baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, berapakah total anak dari indukan pertama kucing dan kelinci peliharaan Rudi selama 6 tahun? A. 6 ekor, B. 9 ekor, C. 18 ekor, D. 27 ekor, E. 45 ekor. Jadi kita lihat lagi anak kucingnya. Kucingnya punya 18 ya. Kemudian kelinci apa tadi? Ya, kelinci 27. Jadi tinggal dijumlahkan 18 tambah 27 berarti 45 ya. 18 tambah 27 itu hasilnya adalah 45. Coba kita lihat di option. Ya, ada ya di option E, 45 ekor. Berarti kucing dan kelincinya selama 6 tahun itu jumlahnya 45 ekor. Mudah ya, gampang. Berapa total anak dari semua indukan hewan peliharaan Rudi selama 2 tahun? A. 24 ekor, B. 34 ekor, C. 43 ekor, D. 53 ekor, E. 64 ekor. Oke, soal selanjutnya. Berapakah total anak dari semua indukan hewan peliharaan Rudi selama 2 tahun? Ya. Berapakah total anak dari semua indukan hewan peliharaan Rudi selama 2 tahun? Jadi yang diambil cuma 2 tahun ya, dari semua peliharaan indukan Rudi. Oke, coba kita lihat. Kalau hanya 2 tahun, kucing ada 6 ya. Jadi kita tulis begini supaya tidak dilupa lagi, tidak bolak-balik ya. Kemudian Kemudian 2 tahun kelinci itu dia punya 9 ya. Kemudian 2 tahun anjing itu dia punya 4. Kemudian 2 tahun hamster itu dia punya 24 ya, maaf, 24. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan di sini. 6 tambah 9 15, kemudian tambah 4 19, kemudian tambah 24, 19 tambah 24 biar gini aja ya, biar mudah. Ini 3 1, kemudian 43. Jawabannya ada di option C ya. Ada di option C 43. Gampang kan? Ya, saya pikir cukup mudah untuk menjawab soal seperti ini. Yang penting kita tahu triknya. Sekian dulu untuk pembahasan tes skolastik kali ini. Jika ada yang salah mohon dibenarkan. Jika ada yang keliru mohon dibenarkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kita akan lanjut lagi pembahasannya nanti. Jadi kita harus banyak latihan ya, perbanyak latihan untuk skolastik ini. Tidak boleh hanya sedikit amunisi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.